Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Ibu-ibu, tadi aktivitas kita sudah kita mulai dengan bismillah ya. Tetap semangat, bersyukur, tersenyum apapun yang terjadi ya. Semoga kita dilimpahkan oleh Allah rezeki yang berkah. Semoga Allah jadikan hari ini, pagi ini ada keberkahan ya. Semoga pagi ini Allah membukakan pintu keberkahan, nikmat, kemudian pintu kesehatan, keselamatan, kemudian Allah membuka pintu kesehatan tadi sudah ya, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kekuatan, dan semoga Allah membukakan pintu surga bagi kita semua. Allahumma amin. Ibu-ibu, hari ini saya dapat tugas dari Ibu Ketua MTP, Ibu Umi Hani ya, tentang tema Birrul Walidain. Ibu-ibu, saya bertanya, apakah ibu-ibu di sini semua masih mempunyai bapak ibu, orang tua yang masih suga? Coba tunjuk jari. Yang masih punya orang tua, yang masih merawat orang tua. Oh, ya sebagian ya. Sebagian sudah pada situ. Ibu-ibu, apa itu Birrul Walidain? Birrul Walidain itu adalah bagian dari etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi yang mana berbakti kepada orang tua itu hukumnya apa bu hukumnya? Fardu ain ya bagi setiap muslim. Meskipun ini ya ada seandainya kedua orang tua kita ada yang non muslim. Nggak ada ya Bu ya. Ibu-ibu, jadi memuliakan orang tua itu adalah kebutuhan anak ya Bu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan. Sahabatnya bertanya, siapa yang kasihan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, kedua-duanya, atau salah seorang di antara keduanya saat umur mereka sudah menua, namun tidak bisa membuatnya masuk surga. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi mencermati perkataan Rasulullah SAW tadi membawa kita pada satu kesimpulan ya, kitalah yang patut dikasihani saat merawat orang tua ya. Ketika di usia senjanya orang tua yang sepuh ya, bukan mereka atau ayah ibu kita, mengapa padahal kondisinya orang tua sudah tidak lagi berdaya dan butuh bantuan orang lain untuk
merawatnya. Jadi bukankah justru mereka yang patut dikasihani ya? Namun sabda Rasulullah ini seakan bisa membaca apa yang banyak terjadi ya antara anak dan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Anak seringkali merasa kewalahan menghadapi tingkah laku orang tua, ya. Akibatnya keberadaan orang tua dianggap menyusahkan, bahkan membuat anak enggan berinteraksi dengannya karena selalu berakhir dengan kekesalan atau pertengkaran. Orang yang seperti itulah yang Rasulullah kasihan ya, katakan kasihan sebab perilakunya terhadap kedua orang tua atau salah satu terhadap keduanya itu di masa tua mereka ternyata tidak membuatnya masuk surga. Kalau begitu, dalam merawat orang tua, siapa yang lebih butuh untuk mendapatkan keutamaannya? Kita atau orang tua? Ya, kita. Jadi telah banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa berbuat baik ya kepada orang tua, berbakti dan memuliakan mereka adalah kewajiban utama anak terhadap orang tua. Di dalam Al-Quran ya surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 17 surat Al-Isra 17 ayatnya 23 ya, bahwasanya mereka ini menandakan berbakti kepada orang tua adalah sebuah urgensi. Jadi mereka mengaplikasikan kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, orang tua itu adalah pintu pertengahan menuju surga. Bila engkau mau, silahkan engkau pelihara orang tua. Bila tidak mau, silahkan untuk tidak memedulikannya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Ini menurut para ulama, pintu pertengah ini maksudnya pintu yang terbaik. Sementara dalam hidupnya di dunia, orang yang memuliakan orang tuanya akan dinaungi keberkahan dari Allah. Insya Allah ya, hidupnya berkah, rezekinya berkah, umurnya pun berkah. Dan yang lebih penting lagi ya, ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan merasakan tentram sebab kelak anak-anaknya pun akan berbuat hal yang sama seperti kepadanya ya. Hal ini juga dalam hadis Rasulullah ya, dalam hadisnya berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu kelak akan berbakti kepadamu. Ini juga hadis riwayat At-Tabrani. Surga dan naungan keberkahan dalam hidup tidak bisa dinikmati oleh mereka yang melakukan hal sebaliknya, Bu ya. Mereka yang memperlakukan orang tua dengan buruk, menyakiti hati orang tua atau perasaannya, bahkan menganggap orang tua sebagai beban ya. Bila orang tua tidak ridho ya, maka Allah pun tidak meridhoinya. Sebab ridho dan murka Allah itu tergantung dari ridho dan murka orang tua. Bahwa Allah menangguhkan ya balasan setiap dosa sesuai kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Ya Allah mempercepat balasannya di dunia. Ya, ketika orang tersebut masih hidup ya, naudzubillah min dzalik ya. Ini tentu kerugian besar ya Bu. Kita sudah diberi ladang pahala oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetapi tidak kita maksimalkan. Gelap boten Bu. Ya. Jadi kewajiban berbakti ini tetap ada kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu tetap ada sampai akhir usia kita Bu, sampai akhir bukan akhir usia orang tua
Jadi kalaupun orang tua sudah tidak ada, sudah tiada, kita masih punya kesempatan ya berbagi orang tua. Antara lain dengan apa Bu? Menunaikan wasiatnya, kemudian membayar hutang-hutangnya bila ada, kemudian berpuasa dan berhaji untuk orang tua. Jadi wujud bakti anak kepada ayah dan ibunya itu beragam, membahagiakan, melayani mereka dengan baik, tidak bersuara keras kepada mereka, menuruti perintah orang tua selama itu tidak melanggar perintah Allah adalah diantaranya tidak boleh mengatakan itu ya. Saya mengatakan saja itu kepada orang tua tidak boleh ya. Apalagi lebih dari itu seperti berkata kasar, menghardik, apalagi melawan ya. Mungkin itu kita bisa memahami hal tersebut, tapi terkadang hambatan saat berhadapan dengan orang tua, terlebih di masa tua mereka fisik sudah lemah, mudah lupa, kemudian sangat sensitif, membuat orang tua itu berlaku seperti anak-anak. Jadi orang tua itu wes balik kaya balita lagi ya Bu. Ya, akhirnya malah membuat ini sang anak yang merawatnya merasa gemas, bahkan kesal seperti itu ya. Jadi kemauan orang tua yang tidak melanggar ya, apabila kita ingat di sinilah ladang amal kita. Inilah masa emas ya, masa emas kita meraih berkah dan surga Allah yang Allah janjikan, yaitu dengan merawat orang tua kita di masa tuanya melalui lisan kita yang baik, kemudian perhatian kita curahkan, telinga kita gunakan untuk menyimak dengan baik keluh kesahnya, dan tangan-tangan kita yang menyentuh lembut tangan orang tua kita yang sudah menua, yang sudah keriput, dan laksana menitih perjalanan menuju kampung halaman, berbuat baik, kemudian wujud bakti kita kepada orang tua ya adalah langkah-langkah kita membawa kita menuju surga. Baik, ya. Bu, sebagai penutup, 2 menit lagi. Kita berbakti orang tua Ibu, berbakti ya orang tua ya. Pertama, menjaga lisan. Kemudian mandiri ya, tidak lagi membebani orang tua dengan harapan yang belum tercapai ya, membuktikan bahwa kita sudah dapat berbicara di atas kaki kita sendiri. Kemudian 3, komunikasi. Nah, kita berbakti kepada orang tua yang keempat adalah bersabar. Yang keempat. Kemudian yang kelima, mewujudkan keinginannya. Kemudian yang keenam, interaksi intensif. Yang 7, memuliakannya. Ke-8, patuhi patuh terhadap orang tua dan pintu menuju keberkahan ya. Perlu diingat, ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ridho orang tua. Jangan sampai kita terjerumus dosa akibat keputusan yang tidak diridhoi orang tua. Ibu-ibu, dari materi Birrul Walidain semoga kita bisa mengamalkan Ibu. Karena waktunya sudah cukup dan nanti dilanjutkan dengan acara-acara yang masih lain. Mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Zubaidah yang memberikan tausiahnya. Semoga bermanfaat dan apa yang kita belajar, yang kita dengarkan tadi bisa kita praktekkan. Kemudian